Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video tugas pembelajaran agenda pertama hari kedua, yaitu tentang analisis isu global. Nah, di kesempatan ini kami akan membahas tentang korupsi. Sebelumnya, perkenalkan saya Asmoro Bawan Priambodo, dan juga nanti ada partner saya yang bernama Ismi Hafsah. Kami berdua akan coba menjelaskan tentang korupsi. Baik, di materi presentasi kali ini nanti ada pra-analisis, yaitu mengidentifikasi isu korupsi dengan metode pentaholik. Kemudian ada menapis isu atau pemecahan isu korupsi dengan metode USG. Selanjutnya ada analisis isu, analisis akar masalah dengan metode Fishbone dan SWOT. Kemudian di akhir nanti ada rekomendasi penyelesaian isu dengan metode tabel. Pertama, pra-analisis isu korupsi. Nah, apa itu korupsi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyebab korupsi, di sini kami menampilkan 4 teori. Pertama ada teori triangle fraud. Pertama itu ada tekanan atau pressure, yang kedua ada kesempatan. Selanjutnya ada rasionalisasi. Next ada teori Ghosn. Apa saja yang menjadi teori Ghosn? Pertama itu ada keserakahan. Selanjutnya itu ada kesempatan, lalu kebutuhan dan pengungkapan. Teori ketiga ada CDMA. Poinnya ada 2. Pertama ada kekuasaan dan juga monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Terakhir ada teori willingness dan opportunity. Ada 2 poin, yaitu kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan, dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Nah, berdasarkan tren modus korupsi tahun 2020, yang paling banyak itu adalah penggelapan, disusul dengan proyek fiktif. Lalu di peringkat ketiga ada pungutan liar. Lalu ada penyalahgunaan anggaran, penyunatan atau pemotongan, gratifikasi, dan terakhir markdown. Nah, di sini ada metode pentahelik untuk pra-analisis isu korupsi. Pertama, dari pemerintah, kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan korupsi dengan kategori mega korupsi yang semakin hilang beritanya, dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan, ekspor-impor, pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dari sisi masyarakatnya, rendahnya pengetahuan dan sikap pesimisif atau masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dari sisi akademisi, kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Dari pengusaha, itu rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Dari sisi media, pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating serta keuntungan media. Next, kita lanjut ke teknik menapis isu. Di sini ada metode USG. Jadi di metode USG ini kita menentukan poin per isunya, dari mulai skala 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Nah, nanti yang hasil nilainya tertinggi itu akan menjadi isu prioritas. Nah, di sini isu prioritasnya adalah poin 3, kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Di sini totalnya 14. Jadi ini adalah isu prioritasnya. Next, menganalisis isu. Untuk analisis isu ini insya Allah nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Ismi Hafsah. Untuk Mbak Ismi, saya persilahkan. Baik, selanjutnya menganalisis isu. Menganalisis isu menggunakan metode Fishbone atau tulang ikan. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat melihat akar permasalahan penyebab terjadinya isu korupsi. Dari mulai yang terkecil, yaitu individu, adanya sifat serakah dan rendahnya soft skill yang dimiliki individual itu sendiri. Lalu ke arah yang lebih luas, yaitu lingkungan, karena dianggap hal biasa menyebabkan berkembangnya kegiatan korupsi. Lalu di organisasi, kurangnya keteladanan pemimpin dan manajemen yang menutupi.
Dan yang terakhir di bagian aturan, karena kelemahan perundang-undangan dan kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan menyebabkan maraknya isu korupsi di Indonesia. Selanjutnya menggunakan metode SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Strength atau kekuatan. Pertama, pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman kepada koruptor. Yang kedua, lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan dana. Lalu di bagian kelemahan atau weakness, pertama, kurangnya koordinasi antar stakeholders terkait penyusunan tentang dampak korupsi kepada masyarakat. Yang kedua, pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Yang ketiga, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skill. Lalu peluang atau opportunities. Pertama, kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Yang kedua, pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai. 3. Mempermudah alur penggunaan dana. Lalu yang terakhir ada threats atau tantangan. Pertama, belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi. 2. Kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana. Dan yang terakhir, besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Lalu ada rekomendasi penyelesaian isu. Isu korupsi penyebabnya berdasarkan metode USG yang tadi telah dipaparkan, yaitu karena kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Lalu dengan metode tabel telah didapatkan dengan hasil sebagai berikut. Alternatif penyelesaiannya, pembaharuan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill sejak dini. Lalu dengan tahapan setiap alternatif. Yang pertama dari pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan memperbarui kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill. Kedua, masyarakat menerima dan mendukung program pemerintah. 3. Akademisi melaksanakan kurikulum terbaru dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. 4. Pengusaha membantu para akademisi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan soft skill para akademisi. Dan yang terakhir di media, yaitu membantu mempublikasikannya sehingga informasi tersebar secara merata. Hasil yang diharapkannya yaitu terciptanya calon pemimpin dan penerus bangsa yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Pihak yang terlibatnya adalah pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.